Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 18 Maret tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pribadi yang Lemah Lembut. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Pribadi yang Lemah Lembut. Dan ayat firman Tuhan Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Ialah firman Allah, buah pikiran Allah yang diperdengarkan dalam doanya untuk murid-muridnya. Ia berkata, Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Akan tetapi bukan untuk anak-anaknya di dunia ini saja pernyataan ini dikeluarkan. Dunia kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Allah yang ajaib, rahasia kasih penebusan, ialah pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu, pengetahuan, serta nyanyian mereka itu di salib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Dalam terang yang dari Golgota akan tampak kelak bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum hidup untuk bumi dan surga. Bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan diri bersumber dalam hati Allah, dan bahwa dalam diri pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ternyata tabiat dia yang bersemayam dalam terang yang tidak dapat dihampiri oleh seorang pun juga. Pada mula pertama Allah dinyatakan dalam segala ciptaannya. Kristuslah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi ini. Tangannya lah yang menggantungkan segala dunia di angkasa dan yang membentuk segala bunga di padang. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Kepunyaanmu lah laut, dialah yang menjadikannya. Ialah yang mengisi bumi ini dengan keindahan dan udara dengan nyanyian, dan pada segala benda yang ada di bumi, di udara, dan di langit, ia menyuratkan kabar kasih Bapa. Kini dosa sudah menodai benda-benda ciptaan Allah yang sempurna itu. Namun tulisan tangan itu masih senantiasa ada. Sekarang ini pun semua benda ciptaan itu masih menunjukkan kemuliaan, kebesarannya. Tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri, kecuali hati manusia yang mementingkan diri. Tidak seekor burung yang terbang di udara, tidak seekor binatang yang bergerak di atas tanah yang tidak mendatangkan kebahagiaan kepada sesuatu makhluk lain. Tiada sehelai daun yang di hutan atau rumput yang biasa sekalipun yang tidak mempunyai peran. Tiap pohon, belukar, dan daun menyumbangkan unsur hidup yang tanpa itu baik manusia maupun binatang tidak dapat hidup. Sebaliknya, manusia serta binatang melayani kebutuhan hidup pohon, belukar, dan daun. Bunga-bungaan yang menghamburkan semerbak harum serta memamerkan keindahannya guna berkat bagi dunia. Sebagai perenungan,
Di dunia sekarang ini, kelemah lembutan dipandang sebagai kelemahan. Bagaimana saya bisa menjadi teladan kelemah lembutan Kristus di dunia yang sulit sekarang ini? Di saat yang sama, bukan menjadi seorang yang pasrah saja ketika diperlakukan buruk. Jadi Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Jadi kalau dia adalah pribadi yang lemah lembut, bagaimana dia menolong manusia di dunia ini untuk diselamatkan. Jadi kalau kita baca cerita di Alkitab, bagaimana Yesus menghadapi ahli-ahli Taurat, orang Farisi, bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang sakit, bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang putus asa. Kuncinya adalah Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Dan sebenarnya lemah lembut ini bukan hanya ketika dia menolong orang lain dengan cara lemah lembut, tetapi kelemah lembutan dirinya ini, itulah yang menunjukkan Yesus turun rendah. Dia merendahkan dirinya ke dunia ini untuk menjangkau kita. Kalau sifat lemah lembut ini tidak ada, maka dia tidak dapat mengosongkan dirinya untuk menjadi seorang hamba. Jadi kelemah lembutan yang Yesus tunjukkan kepada manusia ketika dia menyembuhkan, ketika dia mengusir roh jahat dari seseorang, itu menunjukkan kelemah lembutan dari dirinya sendiri. Ketika dia rendah hati, dia mau berkorban untuk saya dan saudara-saudara. Jadi salah satu bagian menjadi pengikut Yesus adalah bagaimana kita bisa hidup rendah hati, lemah lembut dengan semua orang di sekeliling kita. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini di setiap tugas kami. Biarlah kami tidak sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.